Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang Sarekat Dagang Islam. Sebelum itu, ini merupakan anggota tim dari kelompok kami. Baiklah, langsung saja kita mulai dari materi yang pertama. Yang pertama ada gambaran umum SDI. Serikat Dagang Islam merupakan salah satu organisasi pertama di Indonesia. Organisasi ini adalah sebuah perkumpulan pedagang-pedagang Islam yang bertujuan untuk menghimpun para pedagang pribumi Muslim, khususnya pedagang batik, untuk bersaing dengan pedagang-pedagang Cina, serta untuk menghadapi hegemoni kolonial Belanda. Hal ini dikarenakan menguatnya kekuatan Cina dalam sistem perdagangan, sedangkan pribumi Islam itu sendiri sangat terbelakang, khususnya dalam persaingan perdagangan batik di daerah Surakarta. Nah, selanjutnya Serikat Dagang Islam didirikan pada 16 Oktober 1905 oleh Haji Samanhudi di Solo. Organisasi ini berdiri dengan bentuk koperasi dengan tujuan memajukan perdagangan Indonesia di bawah naungan Islam, yang merupakan agama terbesar di Indonesia. Haji Samanhudi sendiri merealisasikan kegiatan ekonomi menurut ajaran Islam dan sekaligus menentang kebijakan ekonomi yang dikembangkan oleh kolonial Belanda dan para pedagang Cina. Di bawah pimpinan Haji Samanhudi ini, perkumpulan tersebut, organisasi tersebut itu berkembang pesat sehingga menjadi perkumpulan yang sangat berpengaruh. Dan organisasi SDI ini bukan hanya menjadi pelopor kebangkitan kesadaran nasionalisme, melainkan juga menjadi pelopor gerakan ekonomi Islam pada saat itu. Jenis pergerakan Serikat Dagang Islam yang pertama yaitu alternatif. Gerakan Serikat Dagang Islam memberikan alternatif ekonomi bagi umat Islam dengan mendorong pembentukan koperasi dan usaha bersama. Hal ini bertujuan untuk memberikan solusi ekonomi mandiri di tengah dominasi ekonomi kolonial. Yang kedua, gerakan reformatif dari Serikat Dagang Islam. Gerakan ini bersifat reformatif dengan mengusulkan perubahan-perubahan dalam struktur ekonomi dan sosial, khususnya untuk umat Islam. Pendidikan dan koperasi menjadi sarana utama untuk melakukan reformasi dalam bidang ekonomi dan pendidikan. Yang ketiga, yaitu jenis gerakan redemptif. Serikat Dagang Islam memiliki dimensi redemptif dengan mengupayakan pemberdayaan ekonomi dan sosial umat Islam yang pada saat itu sering mengalami ketidaksetaraan dan penindasan. Dengan cara ini, gerakan ini berusaha menebus untuk memperbaiki kondisi yang tidak adil. Yang keempat, yaitu gerakan revolusioner dari Serikat Dagang Islam. Meskipun tidak bersifat revolusioner dalam arti konvensional, Serikat Dagang Islam memiliki elemen revolusioner dengan merespon ketidakadilan ekonomi melalui pembentukan sistem ekonomi yang baru bagi umat Islam. Hal ini dapat dianggap sebagai langkah revolusioner terhadap tatanan ekonomi yang ada. Baik, selanjutnya penderitaan yang dialami. Adanya penjajahan yang dilakukan bangsa Belanda dengan memajukan usaha para pedagang Cina sehingga dapat menyaingi para pedagang pribumi. Hal ini mereka dapat menguasai jaringan perdagangan bahan baku batik impor sekaligus pemasaran hasil produksi batik sehingga bisa mengendalikan harga batik. Sebagai bangsa yang punya modal, para pedagang Cina mendominasi dan memonopoli bahan untuk memproduksi batik sehingga menyulitkan para pedagang pribumi yang modalnya lebih kecil. Lalu pemerintah Belanda juga memfasilitasi para pedagang Tionghoa sehingga mereka tidak hanya berdagang batik tapi juga pengusaha-pengusaha pembatikan seperti kain putih, saga, dan lilin. Ketidakadilan yang diterima oleh pribumi telah membangkitkan kesadaran yang telah menimbulkan pergerakan nasional dengan didirikannya Sarekat Islam.
Yang selanjutnya itu ada insiden. Di insiden ini itu ada yang namanya Reksa Rumeksa. Nah, peristiwa Reksa Rumeksa ini pada tahun 1912 dianggap sebagai pemicu berdirinya Serikat Dagang Islam di Indonesia. Peristiwa tersebut itu melibatkan diskriminasi terhadap pedagang-pedagang pribumi oleh pemerintah kolonial Belanda yang menerapkan pajak tinggi dan memberikan perlakuan tidak adil terhadap pedagang pribumi dibandingkan dengan pedagang Tionghoa Cina. Ketidakpuasan terhadap perlakuan tersebut itu memicu para pedagang pribumi, terutama yang beragama Islam, untuk bersatu dan membentuk Serikat Dagang Islam. SDI sendiri didirikan pada tahun 1912 sebagai wadah perlawanan ekonomi dan sosial terhadap ketidakadilan yang dialami oleh pedagang-pedagang Muslim. Jadi Reksa Rumeksa ini menjadi pemicu karena menunjukkan ketidakpuasan terhadap perlakuan kolonial Belanda terhadap pedagang-pedagang pribumi, dan SDI muncul sebagai respon organisator terhadap keadilan tersebut. Visi kepemimpinan Syarikat Islam yang dikemukakan oleh Cokro Aminoto ini memiliki dua tahap, yaitu saat masih dikenal sebagai Syarikat Dagang Islam dan ketika sudah berubah nama menjadi Syarikat Islam. Visi kepemimpinan saat dikenal sebagai Syarikat Dagang Islam ini memiliki tiga visi. Yang pertama, mengusir penjajah dari Indonesia dan mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, menjadikan Islam sebagai satu-satunya sistem negara Islam Indonesia yang merdeka. Yang ketiga, membentuk struktur pemerintahan yang memberlakukan hukum Islam di kerajaan Allah di muka bumi, yaitu Khalifah fil Ardi, dengan mewujudkan kemerdekaan di seluruh dunia. Setelah Syarikat Dagang Islam diubah menjadi Syarikat Islam, Cokro Aminoto juga memperluas tujuan organisasi berdasarkan anggaran dasar pada tanggal 10 September 1912 sebagai berikut. Yang pertama, memajukan perdagangan pribumi. Yang kedua, menolong anggota yang kesulitan hidupnya dengan mendirikan koperasi. Yang ketiga, ada memajukan kepentingan penduduk asli jasmani maupun rohani. Yang keempat, memajukan agama Islam. Syarikat Islam dalam pergerakannya senantiasa menantang imperialisme dan kapitalisme dalam segala bentuk. Oleh karena itu, Syarikat Islam berusaha mencegah timbulnya kapitalisme dan imperialisme. Untuk mempercepat tujuan Indonesia yang merdeka, Syarikat Islam bergabung dengan politik-politik lainnya. Dengan kondisi yang sedemikian itu, Syarikat Islam turut ambil bagian dalam persaturan politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang sangat besar di dalam pergerakan nasional Indonesia. Baik, saya akan menjelaskan tentang birokratisasi Syarikat Perdagangan Islam. Baik, sebelum saya menjelaskan lebih dalam lagi, saya akan menjelaskan sedikit tentang materi ini. Nah, dalam konteks asosiasi bisnis Islam, birokrasi maju pada struktur organisasi internal yang digunakan oleh organisasi untuk mengatur kegiatan ekonomi dan sosial para anggotanya. Baik, yang ini berikut adalah beberapa sumber pendapatannya untuk melindungi organisasi mereka. Yang pertama ada biaya keanggotaan. Anggota Syarikat Islam mungkin harus membayar iuran rutin untuk mendanai operasi organisasi. Yang kedua, kontribusi sukarela. Anggota dan pendukung Syarikat Islam dapat memberikan sumbangan sukarela untuk mendanai Syarikat Islam. Yang ketiga, dukungan dari tim pendukung. Organisasi serupa menerima dukungan yang tertarik dengan tujuan dan visi organisasi. Yang keempat, pendapatan dari penjualan atau proyek khusus. Syarikat Islam memperoleh penghasilan melalui penjualan barang atau jasa melalui proyek yang mereka lakukan. Yang kelima, hasil usaha patungan.
Syarikat Islam mungkin terlibat dalam aktivitas ekonomi umum seperti perdagangan atau pertanian yang menghasilkan pendapatan bagi organisasi. Pendapatan ini dapat digunakan untuk mendanai kegiatan syarikat Islam. Sekian dari saya. Yang berikutnya adalah kemapanan Serikat Dagang Islam. Yang pertama yaitu struktur organisasi. Serikat Islam memiliki struktur organisasi yang cukup jelas dengan tingkatan kepemimpinan mulai dari tingkat lokal hingga tingkat nasional pada titik tertentu. Organisasi ini memiliki cabang-cabang di berbagai daerah di Hindia Belanda. Yang kedua yaitu hierarki kepemimpinan. Kepemimpinan dalam Serikat Islam dipegang oleh tokoh-tokoh seperti Hos Cokroaminoto dan Haji Agus Salim. Adanya hierarki kepemimpinan membantu dalam koordinasi dan pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu fokus pada kepentingan ekonomi dan politik. Awalnya Serikat Islam didirikan untuk melindungi kepentingan ekonomi dan politik masyarakat pribumi. Fokus ini menunjukkan orientasi organisasi dalam mencapai tujuannya. Yang keempat yaitu pendidikan dan kesadaran politik. Serikat Islam juga aktif dalam meningkatkan pendidikan dan kesadaran politik di kalangan masyarakat. Ini mencerminkan upaya untuk membentuk warga yang terdidik dan sadar akan hak-hak mereka. Yang kelima yaitu perubahan orientasi dan konflik internal. Meskipun pada awalnya Serikat Islam fokus pada aspek politik, seiring berjalannya waktu, organisasi ini mengalami perubahan orientasi, termasuk pergeseran fokus ke aspek ekonomi. Perubahan ini juga disertai dengan konflik internal yang dapat mempengaruhi stabilitas organisasi. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.